Ibrahim bin Adham menjelaskan panjang lebar tentang asbab musabab, tentang mengapa kadang-kadang doa itu tidak Allah kabulkan untuk kita semua. Yang pertama kata beliau, araftumullah walam tu'iddu haqqah. Kalian telah mengenal Allah, kalian telah ma'rifat kepada Allah, serta kalian yakin akan keberadaan Allah, tapi kalian tidak memenuhi hak-hak Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hak untuk disembah, untuk diibadahi. Beribadah hanya kepada Allah, juga minta tolong pun hanya kepada Allah. Namun bagaimana mungkin kita memohon kepada Allah, padahal dalam keseharian kita kadang-kadang membelakangi hak-hak Allah, kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang Allah pinta kepada kita. Kadang-kadang kita membelok daripada syariat ataupun jalannya Allah. Ini tanggapan yang pertama daripada Ibrahim bin Adham. Yang kedua kata beliau, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian baca Al-Qur'an tetapi kalian tidak mengamalkannya. Al-Qur'an dibaca dengan lagu yang merdu, suara yang indah didengungkan, malah kadang-kadang diperlombakan untuk mendapatkan pembaca yang terbaik. Tetapi isinya kadang-kadang tidak dipelajari, tidak dihayati, dan bahkan tidak diamalkan. Petunjuk Al-Quran tidak dijadikan sebagai pegangan hidup, sebagai way of life. Sedangkan Al-Quran diturunkan menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia semuanya. Lalu kata beliau, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengabulkan doa orang-orang yang selalu jauh daripada petunjuk Allah, yakni Al-Quranul Karim. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah. Kalian senantiasa mengajak umat agar cinta kepada Rasulullah, tetapi kalian meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Jalan yang ditunjukkan Rasulullah diyakini kebenarannya sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai keselamatan. Tetapi kadang-kadang kita abai, kadang-kadang kita enggan untuk melakukan, mengikuti jalan itu. Kita sering mencari jalan yang kadang-kadang menyimpang daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kata beliau, idda'aitum udwana syaitan ata'atumuhu. Kalian menyatakan diri musuh kepada syaitan, tetapi kalian patuh kepadanya. Dalam kenyataan sehari-hari kita sering memperturutkan hawa nafsu kita, hawa nafsu yang buruk, seolah-olah kita berlutut kepada syaitan. Seharusnya manusia dapat mengatasi dan dapat mengendalikan hawa nafsu yang memang Allah titipkan kepada kita. Menguasai nafsu berarti mengalahkan syaitan, dan sebaliknya, jika nafsu yang lebih berkuasa berarti setan
yang berkuasa atas diri kita. Itu maknanya kita bersekongkol dan bersahabat dengan syaitan. Yang kelima kata beliau, idda'aitumun najaha minan nar wa ramaitum anfusakum ilaiha. Kalian senantiasa berdoa agar terhindar daripada siksa api neraka, tetapi kalian melemparkan diri ke dalamnya. Kita ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan, tetapi kadang-kadang pintu keselamatan itu, pintu kebahagiaan itu kita kunci sendiri, sehingga kita tidak bisa membuka. Kita merasa senang dalam perbuatan dosa dan maksiat, itu berarti kita telah menutup pintu-pintu menuju keselamatan dan kebahagiaan. Yang keenam kata beliau, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'maluhu. Kalian berdoa ingin masuk ke dalam surganya Allah, tapi kalian tidak pernah terkilas di hati untuk beramal kebajikan. Betapapun tingginya kehendak dan kemauan, tidak mungkin kita peroleh sesuatu apabila kita tidak berusaha untuk memperolehnya. Bermalas-malasan dengan angan-angan dan harapan bukanlah jalan yang harus kita tempuh. Ingin pandai tapi tak pernah belajar adalah jalan yang salah. Mengharap surga tetapi enggan beribadah dan beramal saleh adalah suatu hal yang mustahil dapat memperoleh imbalan yang baik di akhirat kelak, yakni jannatun na'im, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh kata beliau, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kalian selalu mengatakan bahwa kematian itu pasti datang, tetapi kalian tidak menyiapkan diri untuk menghadapinya. Kita insaf dan menyadari bahwa kita akan mati. Kita mengembara di dunia ini, hidup kita hanya sebentar, hanya sementara, dan hidup kita yang kelak adalah di akhirat nanti. Namun kita sering lupa atau kita seolah-olah melupakan diri. Yang kedelapan kata beliau, asghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa la tarawna uyuba anfusikum. Kalian sibuk memikirkan dan mengurus aib sesamamu, tetapi tidak terkilas di hati untuk memperbaiki aib diri sendiri. Orang semacam ini senantiasa melempar dan menuding orang lain, tetapi jarang sekali menghadapkan telunjuknya pada dirinya sendiri. Yang kesembilan kata beliau, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kalian makan nikmat Allah, tetapi kalian tidak bersyukur atas karunia itu. Sungguh banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bisa menghirup udara segar, nikmat keamanan, nikmat damai, nikmat umur panjang, nikmat jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, bagaimana caranya kita memanfaatkan semua kenikmatan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang-kadang kita menggunakannya justru berbalik untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan ke-10 yang terakhir yang beliau katakan kepada murid-murid beliau, adaftum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian turut menguburkan jenazah saudara-saudara kalian, tetapi kalian tidak mengambil i'tibar, tidak mengambil pelajaran atas peristiwa-peristiwa itu. Setiap ada orang yang meninggal, kita tidak ketinggalan ikut mengantarkannya sampai ke kubur. Tetapi seolah-olah kematian itu hanya dialamatkan kepada orang lain, dan seolah-olah kita tidak akan terlepas daripada kematian itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah jawaban seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Alzam kepada orang-orang Basrah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikannya sebagai bahan renungan, bahan kajian, i'tibar untuk kita tafakuri di dalam mengisi sisa-sisa kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.